Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang terhormat guru kita yaitu Bapak Ustaz ini, yang kami hormati jamaah pengajian Sidang Barokah. Sebelumnya malah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah di pagi hari ini Allah memberikan kepada kita kenikmatan nikmat iman, nikmat Islam serta dengan nikmat sehat. Sehingga dengan nikmat sehat ini alhamdulillah kita masih bersama-sama duduk di Masjid Al-Barokah dalam rangka pengajian di Ahad pagi ini. Salawat dan salam melimpahkan pada junjungan alam ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in serta umatnya sampai kiamat. Baiklah, kita awali dengan pembacaan salawat tasbih secara bersama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asbil zalimin bil zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa mari kita buka bersama dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan segala hormat kepada guru kita Ustaz Muhyiddin kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajatan al-ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati kehadapan Ketua GKM Masjid Jami Al-Barokah Madinah hari-hari beserta staf kepengurusannya. Yang saya hormati kehadapan guru kita bersama Habib Alwi, juga alhamdulillah guru kita juga yang hadir pada kesempatan pagi ini. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala Ustaz Jani Malis mendapatkan kesehatan, umur yang panjang, berkah, sehingga bisa membimbing kita semuanya untuk senantiasa taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga para hadirin, para bapak-bapak, orang tua saya semua yang alhamdulillah pada pagi ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan membawa iman beragama Islam. Bahkan pagi ini kita telah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semuanya, senantiasa memberi
memberikan hidayah kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk kategori orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah hadirin yang berbahagia, amat sangat bermanfaat sekali bila mana di pagi ini setelahnya kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, kita duduk sejenak untuk mendengarkan tausiah-tausiah agama yang insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat, khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk kita semua. Saya di sini hanya sebatas tugas, tidak pantas untuk memberikan nasihat karena saya jauh membutuhkan daripada nasihat orang-orang tua saya, terutama guru-guru. Nah, maka oleh karena ini hanya menjalankan tugas, dan ada ayat Al-Quran yang menyatakan wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Tugas kita adalah saling menasihati akan kebaikan dan saling menasihati akan kesabaran. Nah, maka oleh karena itu jamaah hadirin yang berbahagia, ada Nabi Muhammad SAW bersabda dalam kitab Nasohidul Ibad, di mana beliau menyampaikan qala alaihi salam arba'atu jawahir fi ismi bani adam yuzilluha arba'atu asya'a amal jawahir fal aqwa din wal haya wal amal shalih. Di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, 4 macam mutiara yang ada pada diri manusia dapat dihilangkan dengan 4 perkara yang lain. 4 perkara mutiara itu adalah: yang pertama akal, yang nomor kedua agama, yang nomor ketiga adalah hayya, rasa malu, dan yang nomor keempat adalah amal shalih. Jadi setiap diri kita, umat Islam pada khususnya umat Nabi Muhammad SAW, Allah bekali 4 mutiara. Mutiara di sini maksudnya apa? Kehormatan, kemuliaan, sehingga kita dihormati orang, dimuliakan orang, karena Allah berikan kepada kita modal. Mutiara itu yang disebut dengan akal, yang nomor kedua agama, yang nomor ketiga yaitu rasa malu, hayya, dan yang nomor keempat adalah amal soleh. Nah, maka oleh karena itu Bapak hadirin jamaah yang berbahagia, dengan adanya 4 modal yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita harus jaga. Jangan sampai 4 modal ini hancur hina di hadapan Allah, di hadapan manusia. Nah, maka oleh karena itu jamaah hadirin yang berbahagia, 4 hal kemuliaan, kehormatan yang disebut mutiara itu bisa hilang dengan cara apa? Kata Nabi Muhammad SAW, yang pertama yang akan hilangnya kemuliaan itu seperti akal. Akal itu akan hilang bila mana dengan adanya sifat marah. Jadi orang yang punya akal, bila mana akalnya itu tidak terkendali, dalam arti timbul rasa marah atau mempunyai sifat pemarah, maka akal itu akan menjadi hilang. Hilangnya akal dengan kemarahan. Nah, maka oleh karena itu hadirin jamaah yang berbahagia, teringat di mana dulu awal pertama diciptakannya Nabi Adam alaihi salam. Di mana Nabi Adam alaihi salam ini merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum Nabi Adam diciptakan juga Allah sudah lebih dulu menciptakan makhluk-makhluk sebelum Nabi Adam. Salah satunya adalah iblis laknatullah. Di mana iblis laknatullah ini sebagai makhluk lebih senior daripada Nabi Adam. Sehingga setelah diciptakannya Nabi Adam alaihissalam, maka Allah perintahkan kepada makhluk-makhluknya untuk bersujud, bukan menyembah, tapi untuk menghormati Nabi Adam alaihissalam. Semua mengikuti, para malaikat mengikuti perintah Allah. Ya, makhluk-makhluk yang lain mengikuti perintah Allah. Illa, siapa
kecuali iblis. Iblis dia tidak mau sujud, ya, hormat kepada Nabi Adam. Kenapa? Karena iblis merasa bahwa dirinya lebih senior daripada Adam. Setelah itu timbul apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, mengutuknya sehingga iblis ini menjadi ahli neraka, maka timbullah rasa marah. Apa marahnya iblis kepada Nabi Adam alaihissalam? Dia merasa bahwa dirinya lebih mulia daripada Nabi Adam, sampai dia mengatakan, saya diciptakan daripada api sedangkan Adam diciptakan daripada tanah. Akalnya hilang, kecerdasan kepintarannya hilang karena emosi yang pada akhirnya menghilangkan kepintaran dan kehormatan. Kalau kita pikirkan, lebih mahal mana antara tanah dengan api, Pak? Mahalan api, mahalan tanah? Tanah. Kalau sekarang tanah 1 meter berapa? Ada yang sampai 3 juta. Kalau bikin jalan raya seperti itu 5 juta sampai 10 juta. Tapi kalau kita beli api, berapa api kalau kita beli ke warung? Beli korek api 1.000. Terkadang kalau orang itu sedang marah, dia akan hilang kecerdasannya, hilang kepangkatannya. Sekalipun dia gelarnya menjadi, pamannya maaf ya, orang yang bertitel S1, S2, S3, orang itu mengatakan dia punya jabatan, punya kehormatan, tapi ketika dia tidak bisa mengendalikan amarahnya, maka hilanglah akalnya. Makanya apa yang terjadi? Orang yang suka marah ketika dia sedang emosi, dia nggak sadar bahwa di sampingnya ada orang tuanya, di sampingnya ada anaknya, di sampingnya ada istrinya, di sampingnya ada gurunya, di sampingnya ada saudara-saudaranya. Apa tuh? Terbawa dengan emosi bujukan setan, yang keluar daripada lisannya adalah ucapan-ucapan yang kotor, caci makian, hinaan, bahkan keburukan-keburukan orang lain disebut-sebut. Betul apa tidak? Kenapa? Karena dia tidak sadar, akalnya hilang, terbawa emosi, dipengaruhi oleh syaitan. Pernah lihat ada orang pejabat tapi dia marah-marah di mata masyarakat, kira-kira hilang apa tidak kepangkatannya, kehormatannya? Yang tak pantas. Kalau marahnya marah yang pantas, amal ma'ruf nahi munkar, ini yang tidak pantas. Banyak kan yang viral-viral di dunia medsos. Akhirnya apa yang terjadi? Ujung-ujungnya minta maaf. Betul apa tidak? Nah, maka oleh karena itu hadirin yang berbahagia, kalau akal ini tidak akan hilang, kecerdasan akal ini akan senantiasa ada sehingga orang menghormati karena kita punya akal, maka hindari sifat marah atau pemarah. Kira-kira pemarah itu sifat yang baik apa yang buruk? Yang buruk. Lawan kata daripada sifat pemarah berarti pemarah. Jadi kalau misalnya yang paling baik itu ketika kita salah minta maaf. Bahkan ada yang lebih baik, orang yang salah kita memaafkan. Apakah Rasul tidak pernah marah? Rasul marah. Ketika Rasul marah pun matanya dalam satu keterangan sampai merah. Tapi apa? Marahnya Rasul sesuai dengan apa? Ya, penyebabnya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba marah, tidak ada salah dan lain sebagainya, atau hanya masalah kecil langsung marah-marah, nah inilah yang harus kita jaga, jangan sampai kita terbawa emosi. Nah, maka oleh karena itu hadirin yang berbahagia, di sini disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muawiyah iyyaka wal ghadab fa inna ghadaba yufsidul iman kama yufsidus sabirul asal. Wahai Muawiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil atau berkata kepada salah satu sahabatnya namanya Muawiyah, hai Muawiyah, takutlah kamu akan marah. Kenapa? Karena sesungguhnya kemarahan itu dapat merusak kepada keimanan. Sebagaimana Gandaria
merusak kepada madu yang menjadi pahit. Nabi Muhammad mengibaratkan sebagai gandaria. Apa itu gandaria? Kalau kita gandaria tahunya buah gandaria ya. Ada, kalau tidak salah ya, tahu jadam ya. Itu salah satu kayak buah yang rasanya pahit. Kalau tidak salah ya, mohon maaf koreksinya ini mungkin dari para guru. Nah, bila mana tercampur dengan madu yang manis aja bisa hilang rasa manis yang kalah dengan yang pahit tersebut. Nah, biasanya kalau kita lihat ada tuh yang jual jadam ya Habib ya, jadam Arab itu banyak manfaatnya khasiat. Jadam ya? Getahnya itu pahit ya beda. Nah, tapi ada khasiat. Nah, bila mana seseorang mempunyai rasa marah, diibaratkan baginda Nabi Muhammad SAW seperti buah jadam yang getahnya itu nempel atau netes atau bercampur dengan madu yang manis bisa hilang menjadi pahit. Nah, orang yang marah, ketika dia marah, khawatir hilang daripada keimanannya, sehingga apa yang terjadi? Manisnya iman hilang, yang timbul adalah keburukan. Na'udzubillah ini jari. Maka oleh karena itu mari, apalagi kita makin usia makin menua, nah biasanya makin sensitif, ya, makin bawaan perasaan. Tapi usahakan kita bisa mengendalikan amarah nafsu kita. Insya Allah. Kalau anak-anak muda kan masih jiwa-jiwa anak muda, tapi mudah-mudahan nih kita semuanya bisa meredam amarah kita. Insya Allah. Nah, nomor kedua para hadirin jamaah yang berbahagia, setelahnya akal yang diberikan Allah sebagai mutiara kehormatan kemuliaan kepada kita, ada lagi kehormatan kemuliaan yang diberikan Allah kepada kita, yaitu dengan agama. Dengan agama inilah Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita. Maka dengan agama kita tahu di mana ini perbuatan buruk, di mana ini perbuatan yang jelek. Dengan agama ada filter kita. Dengan adanya agama kita bisa mengenal Allah. Dengan adanya agama kita bisa mengenal baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan dengan adanya agama pagi ini kita bisa duduk di masjid yang mulia ini mendengarkan tausiah agama. Nah, maka oleh karena itu hadirin yang berbahagia, agama Islam jangan sampai kita tergoyahkan. Keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada agama Allah jangan sampai hilang dalam hati kita. Maka insya Allah orang yang beragama, ya, terutama agama yang kita anut, agama Islam, selagi kita benar dengan agama kita, menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh agama kita, menjauhi apa yang telah dilarang oleh agama kita, maka kita akan mendapatkan kemuliaan kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah hadirin yang berbahagia, namun bila mana agama ini sudah hilang, sudah ditinggalkan, maka khawatir kita ini akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana sih agama itu bisa hilang? Salah satunya adalah agama bisa hilang bila mana mempunyai penyakit hati yang disebut dengan hasud, iri hati. Ini penyakit yang berbahaya yang ada pada diri semua manusia, bukan hanya kepada wanita, bukan hanya kepada laki-laki. Ini semuanya Allah bisa berikan kepada siapapun yang bernyawa. Nah, maka oleh karena itu hadirin yang berbahagia, hati-hati dengan penyakit hasud, karena dengan penyakit hasud ini bisa menghilangkan agama. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, kata Nabi, iyyakum wal hasada, fa innal hasada yaqulul hasanati kama taqulun naru al-hatabat. Takutlah kamu terhadap perbuatan hasud, sifat hasud. Karena apa? Karena sesungguhnya hasud itu dapat menghapus atau memakan pahala sebagaimana api yang telah membakar kayu. Kalau kayu kan dibakar oleh api, sisanya tinggal apa? Tinggal abu, ya, atau arang.
begitupun sifat hasud yang ada dalam diri kita bisa menggerogoti, memakan sampai habis amalan-amalan kita, agama-agama yang kita ibadahi di dalamnya, sholat kita, puasa kita, zikir kita, dan lain sebagainya. Khawatir ya hancur gara-gara kita mempunyai sifat hasud. Apa yang disebut dengan sifat hasud? Yang disebut dengan sifat hasud itu adalah al-hasadu huwa tamanni jawali nikmatil ghairi. Hasud adalah mengharapkan lenyapnya kenikmatan yang ada pada diri orang lain. Ini hasud. Makanya hasud itu ada tingkatannya. Ada tingkatan yang paling pertama, kedua, dan ketiga. Kalau tingkatan yang paling pertama, dia tidak merasa senang bila mana orang lain itu mempunyai nikmat. Dia tidak senang kalau orang lain itu mempunyai kenikmatan. Tidak senang melihat orang sukses, ya. Itu di antara ciri daripada ciri-ciri orang hasud. Tidak senang melihat orang sukses. Nah, hati-hati. Itu tingkatan yang pertama. Gak senang aja kalau orang lain itu dapat kenikmatan. Kalau itu tidak langsung diobati, tidak langsung ditaubati, tidak langsung diistighfari, khawatir nanti masuk ke dalam tahap yang kedua. Asalnya tidak suka melihat orang lain senang, akhirnya timbul yang nomor kedua, ingin memindahkan kesenangan, kenikmatan orang lain itu kepada dirinya. Dan yang nomor ketiga, bila mana ini pun tidak langsung diobati, khawatir nanti akan masuk hasud yang nomor ketiga. Bagaimana caranya untuk menghilangkan kenikmatan orang lain itu dengan cara apa? Dengan cara boleh, dengan cara jahat. Kalau kita bisa merubahnya dari poin yang pertama, kita merasa tidak senang melihat orang lain itu bahagia, tidak senang melihat orang lain itu sukses, kita istighfari, kita taubati, maka insya Allah tidak akan masuk kepada tahap yang kedua dan tahap yang ketiga. Tapi bila mana dari awal saja kita tidak bisa mentaubatinya, tidak mau mengistighfarinya, tidak mengakui bahwa itu adalah perbuatan buruk, perbuatan salah, maka bisa jadi masuk ke dalam tahap yang kedua, bahkan tahap yang ketiga. Makanya orang hasud itu suka disebut susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Sekali lagi, susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Nah, bila mana hasud ini ada dalam diri kita, maka dengan hasud itu akan menghancurkan agama kita. Naudzubillah min. Nah, maka oleh karena itu hadirin yang berbahagia, akibat perbuatan hasud, bila mana hasud ini ada dalam diri kita, maka yang pertama dia akan mendapatkan dosa dan kehinaan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa jelas. Yang nomor kedua, di mata Allah hina. Yang nomor kedua, bila mana kita ada dalam penyakit hasud ini, maka iri, ya, hati kita akan menjadi tersiksa dan tidak akan tenang. Karena apa? Karena diliputi dengan rasa kedengkian. Kira-kira kalau kita melihat orang lain itu bahagia, kita merasa tidak senang, hati kita menjadi tenang apa tidak? Tidak akan ada ketenangan. Kenapa? Karena dia melihat orang lain yang lebih daripada dia itu apa ya? Tidak senang. Akhirnya apa? Jadi bahan pikiran. Makanya bisa jadi dia timbul penyakit sakit sampai meninggal dunia. Kan ada ceritanya. Ya, tetangga kebeli motor, kita malah panas dingin. Tetangga kebeli mobil, kita malah dibawa ke rumah sakit. Tetangga kita kebikin rumah, kita malah masuk apa itu? SU. Subhanallah. Maka oleh karena itu kata Nabi Muhammad SAW, kalau kita melihat dunia, jangan lihat ke atas, tapi lihatlah ke bawah. Agar apa? Agar kita terhindar daripada penyakit hasud dan timbul kepada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya kalau tetangga kita kebeli mobil, kebeli rumah, kebikin perusahaan, kita harusnya senang ikut mendoakan. Itu yang bagus. Nah, bahkan iri dengan
Dengan perasaan buruk lainnya, nah, atas kenikmatan daripada orang lain bila mana tidak cepat-cepat diobati, maka penyakit ini bisa sampai kepada akhirat. Kan penyakit itu ada dua, ada penyakit zahir, ada penyakit batin. Kalau penyakit zahir seperti batuk, pilek dan lain sebagainya, itu bila mana kita meninggal dunia sudah berhenti penyakitnya. Hanya sebatas cerita dulu meninggalnya karena apa? Oh karena liver, karena serangan jantung, oh karena punya penyakit MAH, TBC. Tapi di alam kubur apakah masih berasa penyakitnya? Tidak. Di akhirat apakah masih terbawa penyakitnya? Tidak. Karena ini penyakit dunia. Tapi kalau penyakit hati seperti hasud tidak diobati di dunia, tidak ditaubati ketika dia masih hidup, maka dia akan terbawa di alam barzakh, di alam kubur. Dia akan terbawa di alam akhirat. Kenapa? Akibat perbuatannya yang belum dia obati, dia taubati daripada penyakit-penyakit hati tersebut. Nah, maka oleh karena itu hadirin yang berbahagia, kita punya agama Islam, kita harus ridho. Kita ditakdirkan menjadi umat Nabi Muhammad, kita harus ridho. Kita ditakdirkan bisa menyembah Allah, kita harus ridho. Kita berpedoman dengan Al-Quran, kita harus ridho. Ya, kita mempunyai saudara muslimin dan muslimat, kita harus ridho. Insya Allah dengan agama itulah akan menyelamatkan kita di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang nomor ketiga, di samping akal dan agama, kemuliaan kehormatan Allah yang diberikan kepada kita itu apa? Yaitu dengan mempunyai rasa malu. Haya, sifat malu. Nah, haya tersebut mempunyai dua pengertian. Yang pertama ada ayat hayaun nafsaniyun. Apa itu yang disebut dengan hayaun nafsaniyun? Yaitu wa huwa alladzi khalaqahu Allah Ta'ala fil nufusi kulliha kal haya'i min kasbil awrati wal jima'i bainan nas. Haya nafsani itu yaitu rasa malu yang dijadikan Allah pada setiap diri manusia, seperti rasa malunya kelihatan aurat, ya, baik itu auratnya laki-laki maupun auratnya perempuan, atau bersenggama di hadapan orang lain. Kira-kira kalau kita nih, maaf ya, berjalan dari rumah ke masjid tapi nggak memakai pakaian selain pun, kira-kira malu apa tidak? Malu. Tapi kalau kita tidak malu, telanjang bulat, ditonton, dilihat sama orang lain, bilang malunya kira-kira sehat apa tidak? Yang nomor kedua, ibarat kata kita bersenggama dengan istri kita di tempat terbuka, di tempat umum, ditonton sama orang banyak, kira-kira malu apa tidak? Itu rasa malu yang disebut dengan hayaun nafsaniyun. Ya, hayaun nafsaniyun yaitu rasa malu yang dijadikan Allah pada setiap diri manusia. Kepada setiap manusia yang mempunyai hayaun nafsaniyun. Bukan agama Islam saja, agama yang lain pun sama, dia mempunyai rasa malu. Tapi ketika rasa malunya itu hilang, maka bisa dibilang dia tidak mempunyai rasa malu di hadapan manusia. Ada lagi yang disebut dengan hayaun imaniyun. Nah, hayaun imaniyun itu apa? Wa huwa ayyamna al-mu'minu min fi'lil ma'asi khawfan min Allah. Yang disebut dengan haya imani yaitu mencegah diri daripada perbuatan maksiat karena takut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para jamaah hadirin yang berbahagia, kita harus mempunyai haya ini, baik itu haya nafsaniyun maupun haya imani. Yang paling utama mana? Hayatul imani, malu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dengan dasarnya malu kita kepada Allah, maka kita mau melaksanakan ibadah. Karena apa? Ibadah perintah Allah. Dasarnya malu. Malu kalau hari ini saya belum bersedekah. Malu hari ini kalau saya belum baca Al-Quran. Malu hari ini kalau saya tidak sholatnya berjamaah. Malu hari ini kalau saya ini tidak melakukan kebaikan. Malu saya kepada Allah kalau saya melakukan perbuatan yang buruk, yang maksiat, yang dibenci sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para jamaah hadirin yang berbahagia,
Bila mana apa? Bila mana kita mempunyai sifat tamak. Apa itu tamak? Serakah. Serakah ya. Rasa malu kita kepada Allah dan rasa malu kita kepada manusia bisa hilang. Kehormatan Allah yang diberikan kepada kita akan hilang. Kehormatan yang dihormati manusia kepada kita akan hilang bila mana kita mempunyai sifat tamak serakah. Jamaah hadirin yang berbahagia, seperti apa serakah? Kan serakah itu termasuk daripada sifat tercela, perbuatan yang buruk. Orang yang tamak biasanya pikirannya akan selalu bertuju pada harta dan benda. Harta dan benda yang diucapin, yang dipikirin, yang diomongin, harta benda, kekayaan. Dia tumpuk sehingga apa? Dia mempunyai sifat penyakit hati yang berikutnya, hubbu dunia, cinta kepada dunia. Setelah itu punya lagi sifat yang buruk, penyakit hati berikutnya apa? Pelit, kikir, tidak mau memberi kepada orang lain, bakhil ya. Nah, maka oleh karena itu hadirin yang berbahagia, awalnya dia serakah, awalnya dia tamak. Dengan tamaknya itu dia bisa menambah penyakit hati yang lainnya, menambah sifat-sifat buruk yang lainnya. Salah satunya apa tadi? Bakhil, hubbu dunia, dan lain sebagainya. Nah, rasa malu di hadapan Allah tak bakal ada. Rasa malu di hadapan manusia tak bakal ada. Kenapa? Serakah. Pengennya semua itu harus saya kuasai. Ini serakah. Yang lain bodo amat, mau itu dia mau masih mau bekerja sama kita ataupun dia mau usaha dan lain sebagainya. Pokoknya harus sama kita. Kita kuasai. Gak peduli orang lain sedang kerja apa, jualan apa. Yang penting harus saya kuasai. Dengan cara-cara dolim, tangan-tangan yang jahat, maka hati-hati. Dia sebetulnya sedang menghinakan dirinya di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mempunyai sifat serakah ini, maka dampaknya banyak, Pak. Salah satunya jatuh martabat kemanusiaannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa saja di hadapan manusia. Dua, dapat melalaikan kewajiban dia kepada Allah. Yang nomor ketiga, dapat merusak kerukunan dan kedamaian antar sesama manusia. Yang nomor keempat, membawa kepada kebinasaan di dunia dan di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Kan dulu kita sering diucapkan, didengarkan oleh guru-guru kita ketika menceritakan tentang sifat tamak, serakah. Zaman Nabi Musa ada yang namanya Fir'aun, di mana Fir'aun itu begitu mendapatkan kekayaan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia lupa, tidak seperti Nabi siapa? Nabi siapa? Sulaiman alaihi salam. Sehingga apa? Dari hartanya yang dia tumpuk, dari hartanya yang dia miliki, dari hartanya yang dia sayangi, menjadikan kehinaan di mata Allah dan di mata manusia. Sampai saat ini kalau kita nih ada orang yang pelit, orang kikir, kita suka bilangnya apa? Si apa? Si Korun. Bener nggak? Suka disebutkan si Korun. Padahal si Korun udah ceritanya udah zaman Nabi Musa, tapi sampai saat ini suka dibahasain kalau orang pelit disebutnya apa? Si Korun. Berarti si Korun menjadi sosok yang buruk di mata orang-orang yang pelit. Atau di zaman Nabi Muhammad, ada kan salah satu sahabat yang asalnya miskin. Begitu dia minta kekayaan kepada Nabi Muhammad tidak langsung mendoakan. Tapi karena orang ini maksa minta didoakan agar dia kaya dengan janji, kalau saya kaya akan bikin ini, nyumbang ini dan lain sebagainya. Begitu didoakan oleh Rasul dan dikasih bekal, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia menjadi orang yang kaya. Setelah kaya lupa diri. Tidak ingat lagi kepada orang yang memberinya, tidak lagi ingat kepada Allah. Bahkan ketika diminta zakatnya, justru malah mencaci maki, menghina dan lain sebagainya. Menganggap apa? Bahwa harta yang saya miliki ini adalah hasil kerja keringat saya pribadi. Tidak ada Allah. Apa yang terjadi? Allah hinakan hartanya dan dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, bagaimana asal
agar kita tidak menjadi orang yang mempunyai sifat tamak, maka salah satu solusinya yang pertama harus berusaha hidup sederhana. Ya, sederhana, qanaah, apa adanya. Ya, sekalipun kita mempunyai kenikmatan, punya uang, punya harta, punya pangkat, punya kedudukan, punya perusahaan, tapi tidak menjadikan harta itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sederhana saja. Nomor kedua, hindari khayalan yang tidak berguna. Kan kita ini banyak khayalan, pengen ini, pengen itu, banyak sekali keinginan. Nah, yang keinginan khayalan yang tidak ada gunanya, maka kita hindari. Kalau cita-cita itu kan sesuai apa yang kita kerjakan, ya. Kalau anak santri dia punya cita-cita ingin jadi kiai, ya pantas karena dia sedang menjadi santri. Itu bukan khayalan karena dia sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Ya, tak mungkin tiba-tiba jadi kiai, tak mungkin tiba-tiba jadi guru kalau kita tidak belajar, tidak menjadi santri. Sebutnya apa? Kiai karbitan. Ya. Begitupun bapak semua dulu mantan-mantan tentara, punya cita-cita dulunya ingin jadi tentara sampai jadi cita-cita tersebut kan ada dari sekolahnya sampai ke jurusannya. Tapi kalau misalnya kita nih, saya yang umpamanya nih pengen cita-cita jadi tentara, tapi nggak masuk tuh sekolah tentara enggak, bahkan sekolah enggak, pengennya jadi tentara, kira-kira jadi tentara apa tidak? Yang sekolah tentara aja nggak semua jadi, benar nggak? Apalagi yang enggak sama sekali. Nah, hayalan-hayalan yang membuat kita nih panjang angan-angan tulul amal, maka hindari. Kenapa? Khawatir nanti akibatnya menjadi tamak dan serakah. Nomor ketiga, tanamkan pada diri bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki saya ya rezeki saya. Rezeki Pak Ustaz jangan, ya rezeki Ustaz jangan. Gak bakal tertukar. Maka oleh karena itu, kalau kita meyakini rezeki itu Allah yang ngatur, maka insya Allah hidup kita akan menjadi tenang. Hari ini Allah berikan rezeki buat hari ini. Esok hari Allah sudah menguruskan, gak usah kita ngurusin. Kenapa? Allah sudah mencukupkan. Tugas kita hanyalah berusaha. Yang nomor keempat, membawa kepada kebinasaan. Yang nomor keempat, memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan syukur itulah insya Allah kita akan terhindar daripada sifat tamak. Dan yang nomor terakhir, jamaah hadirin yang berbahagia, kemuliaan, kehormatan yang Allah berikan kepada kita seperti amal soleh, amal kebaikan bisa hilang bila mana kita mempunyai penyakit ghibah. Apa itu ghibah? Suka mengumpat. Apa itu ghibah? Suka membicarakan keburukan orang lain yang tidak terasa, padahal itu berakibat fatal luar biasa. Apa yang disebut dengan ghibah? Ayyadhkura saksu masawi. Nggak tahu. Itu namanya ghibah. Sekalipun yang diucapkan itu memang betul, kejelekan orang itu memang faktanya seperti itu, tapi kita membicarakannya di belakangnya. Bahkan kita ngajak orang lain ngomongin orang lain, kira-kira sampai tidak tuh kepada orangnya. Yang paling bagus, maaf, ketika orang lain itu melakukan keburukan, kejahatan, kehilapan, yang paling bagus itu kita kasih tahu, kita nasihatin, benar nggak? Nah, contoh, saya ini pakai pecinya salah, baju begini. Kira-kira pantas apa tidak? Salah apa tidak? Penggunaan peci yang seperti ini salah apa tidak? Tapi ada bapak-bapak ngomongin, ngajakin samping kanan kirinya tuh lihat si Ustaz. Masa pakai pecinya begitu? Nah, kira-kira sampai nggak ke saya, ke telinga saya? Saya nih nggak tahu kalau misalnya pakai pecinya itu seperti ini, padahal kan salah. Tapi kalau misalnya dikasih tahu, Ustaz, maaf itu pecinya kurang bagus, yang pemakaian peci yang bagus itu seperti ini, dikasih tahu sampai ke dalam diri saya, sehingga apa? Saya bisa mengintrospeksi kesalahan saya dan saya akan berterima kasih kepada orang yang memberikan memberitahu kebaikan daripada keburukan yang saya lakukan.
kita omongin itu tidak tahu, maka itu tidak menjadi solusi. Ya tetap saya pecinya begini aja selamanya. Kenapa? Karena saya tidak tahu kalau peci ini sebetulnya salah. Kan banyak di antara kita ya yang kadang, maaf ya, ketika mau membicarakan atau menasehati perbuatan itu yang buruk menjadi benar, terkadang kita malu, tidak mau, takut dan lain sebagainya. Yang ada apa? Justru kita malah rame di belakang. Yang paling bagus itu apa? Langsung kita kasih tahu. Begitupun Nabi Muhammad SAW, sosok Nabi yang mulia saja, ya, Nabi mempunyai sifat a'radul basariyah, sama seperti halnya kita punya. Lupa juga. Kan Rasul pernah dalam sholat, entah itu sholat asar, entah itu sholat zuhur ya, yang harusnya 4 rakaat menjadi berapa? 2 rakaat. Sehingga para sahabat kan bingung, ini sholat dipotong, apa emang ada perintah Allah dikurang dan lain sebagainya, apa karena lupa? Begitu ada salah satu sahabat yang berani menyampaikan kalau sholat Nabi Muhammad tersebut tadi memimpinnya bukan 4 rakaat tapi 2 rakaat. Apa yang terjadi? Rasul langsung melanjutkan sholatnya. Setelah itu apa yang terjadi? Rasul mengatakan kepada para sahabat bahwa diri saya adalah manusia biasa, sama seperti kalian, punya rasa lupa juga. Kalau saya salah, tolong saya. Gitu. Nah, para jamaah hadirin yang berbahagia. Jadi kalau misalnya kita membicarakan keburukan, kejelekan orang lain di belakangnya, buang-buang energi. Justru apa akibatnya? Pahala kita habis, pahala kita hancur, bahkan bisa berbalik kepada orang yang kita bicarakan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, maka oleh karena itu jamaah hadirin yang berbahagia, apa yang saya sampaikan ini kiranya bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi dan juga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan bekal yang Allah berikan kepada kita berupa akal, agama, sifat malu kita kepada Allah dan amal soleh yang kita kerjakan ini bisa membuat diri kita baik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf, dibukakan pintu yang seluas-luasnya. Ila liqa'i waqtil mufasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena sudah waktu sudah, mohon maaf tidak ada tanya jawabnya. Kami ucapkan terima kasih kepada guru kita Bapak Ustaz Ilim yang telah memberikan tausiahnya pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmahnya dan bisa mengamalkan ilmunya untuk kehidupan kita sehat. Baiklah, sebelum ditutup mungkin ada sarapan, ada jamaah, persilakan ke sebelah kanan masjid untuk sarapan pagi ini. Mari kita tutup pertemuan ini dengan pembacaan hamdalah, istighfar dan doa kepada Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.